Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Miftahul Fikri, MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman saya. Di sini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai dinasti Abbasiyah. Di sini saya Muhammad Iqbal, Kirani Dwi Nurbaiti, dan Gilan Qurratu Aini. Materi yang akan disampaikan pertama akan disampaikan oleh Kirani Dwi Nurbaiti. Dengan Kirani Dwi Nurbaiti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah ini berawal sejak rapuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah. Nah, segala konflik yang ada pada saat pemerintahan Bani Umayyah itu menjadikan Bani Abbasiyah itu maju sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Nah, kenapa sih dinamakan dinasti Abbasiyah? Yaitu karena diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dinasti ini tuh didirikan oleh Abdullah As-Sofa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Nah, Bani Abbasiyah itu merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kepemimpinan umat Islam ini. Mengapa? Karena mereka itu cabang dari Bani Hashim, yang secara garis keturunan itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut Bani Abbasiyah itu, Bani Umayyah menguasai bangku kepemimpinan ini tuh secara paksa melalui tragedi Perang Siffin. Nah, oleh karena itu, dinasti Abbasiyah mengadakan gerakan yang sangat luar biasa untuk memberontak atau meruntuhkan dinasti Umayyah, yaitu dengan cara membunuh Marwan. Nah, Marwan ini tuh pada saat itu tuh khalifah yang memimpin dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Nah, setelah membunuh Marwan, Abu Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini berkuasa selama 5 abad, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi menggantikan dinasti Abbasiyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Nah, selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya yang berkembang pada masa itu. Nah, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama, masa pengaruh Persia. Yang kedua, masa pengaruh Turki. Dan yang ketiga, masa pengaruh dinasti Buaihi. Yang keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Dan yang terakhir, masa terbebas dari dinasti-dinasti lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kirani Dwi Nurbaiti atas penyampaian materinya. Selanjutnya, dengan saya sendiri, Muhammad Iqbal, akan menyampaikan materi mengenai pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selama masa pemerintahan, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Yang pertama, ada periode masa pengaruh Persia. Masa pengaruh Persia, dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Waqid pada tahun 750 sampai 847 Masehi.
Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Yang kedua, ada periode masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mutasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Namun kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan kekuasaan antar khalifah. Yang ketiga, ada periode masa pengaruh dinasti Buaihi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buaihi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buaihi berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Yang keempat, ada periode masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini pengaruh dinasti Buaihi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buaihi mulai ditinggalkan, namun dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Yang terakhir ada periode kelima terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1999 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jilan Qurratu Aini. Dan Jilan Qurratu Aini, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan atau membaca sedikit materi tentang kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ada kemajuan dalam bidang sosial budaya. Dinasti Abbasiyah mampu mempercantik seni bangunan dan arsitektur, baik bangunan istana, masjid, atau bangunan kota.
seperti contohnya Istana Kasratul Zahabi dan Kasratul Fuldi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan musik. Dengan munculnya sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu At-Tohiyah, Al-Mutanbi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lain. Selanjutnya, kemajuan juga memunculkan tokoh terkenal dalam bidang musik seperti Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, Al-Farabi, dan lain-lain. Kemajuan juga terlihat dalam bidang pendidikan dengan didirikan lembaga-lembaga pendidikan dari yang dasar hingga tingkat tinggi. Yang kedua, ada kemajuan dalam bidang politik dan militer. Pemerintahan dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pemerintahan dinasti Abbasiyah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa melakukan riset dan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang telah ditulis oleh masyarakat sebelumnya. Karena kebijakan inilah muncul banyak ahli dalam ilmu pengetahuan seperti filsafat, sejarah, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Ilmuwan yang terkenal di masa Bani Abbasiyah ini seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kemajuan dalam ilmu agama. Pemerintahan dinasti Abbasiyah juga memberikan dukungan kuat dengan cara memberikan fasilitas secara material dan finansial kepada ulama untuk memotivasi ulama agar mengembangkan ilmu dan memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Di antara ilmu pengetahuan agama yang berkembang itu ada ilmu hadis, ilmu tafsir, tasawuf, dan lain-lain. Juga ulama terkenal itu muncul pada Bani Abbasiyah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Apa sih penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah? Yang pertama, kemewahan hidup di kalangan penguasa. Para penguasa ini sudah terbiasa hidup mewah karena kemajuan dinasti Abbasiyah. Makanya mereka cenderung mencolok dan ingin hidup serba mewah. Setiap khalifah juga cenderung ingin lebih mewah daripada pendahulunya. Jadi kondisi ini memberi peluang kepada Turki untuk mengambil alih pemerintahan. Yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan ini sudah ada mulai di masa Al-Ma'mun dan dengan Al-Amin, dengan ditambahnya masuk unsur Turki dan Persia. Nah, setelah Khalifah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah itu terjadi secara tidak wajar. Pada periode kedua dinasti Abbasiyah, hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya, khalifah itu dibunuh atau diracun atau diturunkan secara paksa. Yang terakhir ada konflik keagamaan. Jadi pada masa konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali, umat Muslim itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pengikut Muawiyah, yang kedua pengikut Ali yang bernama Syiah, dan yang terakhir ada Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Dan kelompok yang paling berpengaruh di masa ini tuh adalah Sunni dan Syiah. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama banyaknya pemberontakan. Jadi akibat adanya banyaknya pemberontakan ini, provinsi itu pada melepas diri dari genggaman penguasaan Bani Abbasiyah. Nah, ada 2 cara mereka melepaskan diri. Yang pertama, pemimpin yang memimpin suatu pemberontakan itu berhasil memperoleh kemerdekaan yang penuh, seperti Daulah Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Yang kedua, seseorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah itu
melepas diri seperti Daulah Aghlabiyah di Tunisia dan Tahiriyah di Khurasan. Yang kedua, dominasi bangsa Turki. Jadi sejak abad ke-9, militer Abbasiyah itu mengalami kemunduran. Jadi sebagai gantinya mereka itu memperkerjakan orang-orang profesional, orang-orang Turki yang profesional, dan mengangkatnya sebagai panglima. Nah, setelah diangkat sebagai panglima, mereka itu malah mengalihkan pemerintahan dan malah menjadikan khalifah itu sebagai boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya yang terakhir, dominasi bangsa Persia. Jadi pada awal pemerintahan, Bani Abbasiyah itu bekerja sama dengan bangsa Persia dan membuat dinasti Abbasiyah itu mengalami kemajuan yang cukup pesat. Lalu di periode kedua, saat kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah dari Khalifah Muttaqi menjadi Khalifah Muti, Banu Buyah atau bangsa Parsi ini merebut kekuasaan. Nah, pada mulanya mereka itu berkhidmat dengan sungguh-sungguh kepada para khalifah. Tapi karena mereka sudah memiliki kedudukan yang tinggi, akhirnya mereka malah menyerang balik para khalifah. Dan di sanalah kemunduran selanjutnya mulai muncul dan akhirnya Abbasiyah tinggal nama saja dan akhirnya Bani Abbasiyah ini hancur. Mungkin cukup sekian dari saya, kembali ke MC. Terima kasih untuk Saudari Jilan Kurato ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 8 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.